Sawur menyan bajang wangi. Maghrib itu langit menguning indah di ujung senja. Hembusan angin bertiup lembut, membawa udara dingin dan rintik hujan yang mulai masuk di penghujung hari. Dari dalam rumah berdinding papan kayu di desa Bongkok, suara perempuan merintih keras. Tangannya meremas perutnya, seolah sedang berusaha menahan sesuatu agar benda di dalam tubuhnya tak keluar. "Gusti, aku ndak kuat, tolong," rintih suara perempuan itu menahan sakit. Puspa meremas kain jarik yang melilit tubuhnya. Di bawahnya, tikar pandan sudah basah oleh darah yang merembes dari celah di antara kedua pahanya. "Bu, tolong, sakit," teriak Puspa saat merasakan ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Tubuhnya gemetar, nafasnya naik turun begitu cepat. Puspa begitu lemah. Ia hanya menatap kosong langit-langit di kamarnya, tak berani melihat ke bawah di antara kedua kakinya. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki tergesa. Bu Marsini, mertuanya, muncul dengan membawa baskom berisi air hangat dan beberapa helai kain lusuh. Sejenak, ia berdiri di ambang pintu, memandangi Puspa dengan tatapan datar tak bisa dijelaskan. Perlahan perempuan tua itu berjalan mendekat ke arah menantunya. "Wes, Duk, wes, ora usah obah dhisik," kata Bu Marsini sambil berjongkok di depan Puspa yang masih dalam posisi mengangkang, yang katanya, "Sudah, Duk, sudah, tidak usah gerak dulu." "Gusti, akeh men getih," ucap Bu Marsini sambil membersihkan genangan darah di atas tikar. "Gusti, banyak banget darahnya." Puspa hanya mengerang. Sesekali ia menengadahkan kepalanya, mencoba menghirup nafas dalam-dalam. Ia begitu khawatir, sekali lagi kehilangan sesuatu yang sudah dinantinya selama beberapa tahun terakhir. Sedang Bu Marsini tampak kalut. Kepalanya menengadah, menatap menantunya dengan sorot mata tak tertebak, antara kasihan namun juga ketakutan. Lalu Bu Marsini mengambil kain, mencelupkan ke dalam baskom. Tanpa aba-aba, ia menekan perut Puspa perlahan, lalu menyapukan air hangat dengan gerakan yang begitu luas. "Duk, anakmu wes metu," ucap Bu Marsini. Puspa langsung menatap wajah mertuanya. Ia tampak kebingungan sekaligus khawatir. "Metu? Apa maksudnya, Bu?" Bu Marsini tak menjawab. Ia tampak melakukan sesuatu di dekat kaki Puspa. "Sudah, ndak usah banyak tanya. Yang penting kamu harus bersih. Aku ndak mau ada bajang di rumah ini." Air matanya mulai merebak. Puspa paham saat ibu mertuanya bangkit dengan gumpalan kain di kedua tangannya. "Bu," tanya Puspa memastikan. "Semua sudah takdir Tuhan. Ndak ada yang perlu ditangisi," ucap Bu Marsini dingin sambil melangkah keluar kamar membawa gumpalan kain di atas kedua telapak tangannya. Puspa terisak dalam diam. Ia ingin menjerit, memanggil, memeluk suaminya, menumpahkan semua kekecewaan yang timbul. Namun rasanya begitu mustahil. Ranto saat ini sedang bekerja di kota. Sekalipun ia menjerit kesetanan, tak mungkin laki-laki itu tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar mereka. Beberapa saat Puspa hanya diam memandang langit-langit kamar, berkutat dengan gejolak emosi yang tak bisa ia ungkapkan. Kryak. Pintu terbuka kembali. Dilihatnya, Bu Marsini masuk membawa satu tempat kuningan mirip mangkok. Dari atasnya menguar asap tipis berbau wangi menyengat. Bu Marsini terus bergerak mengelilingi kamar. Kadang di tiap sudut ia memercikan air dan menggoyangkan cawan kuning, seakan ia sedang mengusir nyamuk di celah dinding kamar itu. Seketika, aroma wangi dupa dan kemenyan bercampur amis darah menyeruak hidung Puspa.
"Bu," panggil Puspa sekali lagi, ingin memastikan keadaan bayinya. "Wes Tondo, sudah, rumah ini tidak boleh kotor dari barang tidak bagus. Diamlah, menengosek," ucap Bu Marsini terus memutari setiap sudut ruangan. "Tapi anakku, Bu," ucap Puspa mulai terisak kembali. Dari nada bicara mertuanya, seakan ia sudah mendapatkan gambaran kekhawatirannya. Bu Marsini terdiam. Ia menatap menantunya cukup lama. "Duk, yang sudah ndak bernyawa ndak usah disimpan di dalam hati. Ora ono gunane." Nada suara Bu Marsini pelan, namun penuh dengan penekanan. Puspa menunduk, tak mampu menjawab. Ia hanya bisa mengelus perutnya, mencari sesuatu yang hilang dari perutnya. "Sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Besok aku mandikan pakai air kembang 7 rupa, biar badanmu benar-benar bersih, resik," ujar Bu Marsini. Bu Marsini melangkah mendekati Puspa. Sekali lagi ia memeras air dari baskom dan membasuh tubuh Puspa. "Bu, aku mau lihat anakku, Bu," ucap Puspa lirih. "Buat apa? Ndak semua yang keluar dari rahim dikehendaki untuk hidup. Jangan membuat dirimu tambah terpuruk dengan hal semacam itu, Nduk," kata Bu Marsini pelan, hampir menjadi bisikan parau. "Tapi Bu," isaknya begitu pedih. Ia menyesal tak bisa mempertahankan bayinya sampai cukup umur di dalam kandungan. Bahkan untuk melihat yang terakhir kalinya pun ia tak mampu. Bu Marsini menatap Puspa tajam. Sorot matanya bagai cahaya senter yang membelah kegelapan. "Aku kasih tahu sama kamu berulang kali, yang sudah ndak bernyawa ndak patut digenggam," kata Bu Marsini tajam. Puspa menggeleng, lalu ia menundukkan kepalanya, membuat air mata jatuh begitu deras di pangkuannya. Sedang Bu Marsini hanya menghela nafas, lalu ia kembali membersihkan sisa darah di lantai kamar kecil itu. Puspa tak berani membantah omongan mertuanya lagi. Ia hanya melihat sosok perempuan tua itu membersihkan sisa darah sambil mulutnya komat kamit mengucapkan sesuatu yang tak bisa ia dengar. "Sekarang istirahat, biar esok pagi badanmu pulih. Kasihan Ranto kalau harus melihat kondisimu yang seperti ini. Sudah cukup ia menderita dengan banyak hal yang hilang dari hidupnya," ucap Bu Marsini begitu dingin. Seketika hati Puspa terasa diremas begitu keras. Sakit. Rasanya ia sakit mendengar penuturan perempuan tua di depannya. Tetapi Puspa memilih untuk tidak membantah. Ia tahu bukan hanya dia yang kehilangan, tetapi suami dan bahkan ibu mertuanya pun pasti merasakan hal yang sama. Bu Marsini sudah berdiri membawa cawan emas kekuningan di tangannya. Sekali lagi, ia menghidupkan kemenyan dan menggerakkan benda itu agar asapnya mengenai tubuh Puspa. Saat itu terjadi, entah karena kesedihannya yang membuat indera pendengarannya kacau, namun sayu begitu lirih. Ia mendengar suara bayi tak jauh dari tempatnya berbaring. Lalu, Bu Marsini kembali melangkah. Untuk sesaat ia menatap menantunya sendu, lalu menutup pintu perlahan. Hujan di luar rumah rasanya semakin lebat. Bukan hanya membawa air, tapi angin yang berhembus menggoyangkan dinding kayu begitu keras. Namun, itu tidak membuat Puspa khawatir. Ia masih terus menangis sambil mengelus perutnya berulang kali. Puspa merasa bersalah. Seharusnya kejadiannya tak seperti ini. Kenapa? Kenapa hanya dia yang seakan merasakan penderitaan berulang? Puspa ingat, sudah 4 kali ia hamil, namun semuanya gagal menjadi bayi utuh. Tiap kali ia memasuki bulan ke-6 menjelang 7, kejadian serupa pasti menghantuinya. Ya Allah Gusti, rintih Puspa. Ia bingung bagaimana cara menjelaskan kepada suaminya kelak. Terlebih sekarang, ia benar-benar merasa ada yang janggal. Apa iya semua ini hanya kebetulan? Atau orang bilang takdir Tuhan?
Baginya tidak mungkin ia keguguran di waktu yang hampir selalu bersamaan. Seakan memang semua ini sudah diatur oleh sesuatu. Memasuki bulan ke-6, menjelang masuk bulan ke-7. Pintu kamar kembali berbunyi. Bu Marsini masuk ke kamar membawa nampan kecil dengan segelas teh hangat di atasnya. "Sudah, Nduk, ndak usah disesali. Semua sudah takdir Tuhan," ucap Bu Marsini yang kini sudah duduk di samping Puspa. "Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia memberiku semua ini?" tanya Puspa lirih. "Apa kamu mau berperan menjadi Tuhan, Duk?" tanya Bu Marsini datar. Tidak ada nada marah, tak ada penekanan, seakan itu hanya ucapan selamat malam kepada menantunya. Puspa tidak menjawab. Sedetik ia menatap mata Renta yang tampak begitu lelah, namun terlihat dingin. Tanpa Puspa duga, tangan perempuan Renta itu perlahan mengusap kepalanya dengan lembut. "Tapi Bu, anakku Bu, bagaimana jika Mas Ranto tahu?" ucap Puspa, berupaya mengeluarkan isi hatinya, namun yang keluar hanya isak tangis, tak bersuara. "Sudah, jangan kau pikirkan perasaan anakku. Aku pun tahu rasanya kehilangan," ucap Bu Marsini lembut, namun kali ini penuh penekanan. Sekali lagi, Bu Marsini mengusap kepala Puspa, lalu beranjak keluar kamar dengan gurat wajah yang jauh lebih tua. "Beristirahatlah," ucap Bu Marsini beranjak. Sepeninggalan Bu Marsini, Puspa berusaha untuk memejamkan matanya. Namun entah kenapa, justru sosok bayangan ibu mertuanya itu selalu muncul. Seolah perempuan itu terus mengintimidasinya dengan tatapan dingin dan datar. Puspa mendesah kuat, mencoba mengeluarkan seluruh emosinya. Namun justru pikirannya kembali beradu, teringat akan ucapan Bu Marsini. "Buat apa? Tidak semua yang keluar dari rahim dikehendaki untuk hidup." Puspa memejamkan matanya. Baginya kalimat itu tak membuatnya tenang. Justru kini dadanya semakin terasa begitu sesak. Dalam gelap, Puspa meremas kuat selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Malam ini ia sadar, kesedihannya bukan hanya kehilangan anak, tetapi ia juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan manusia yang selalu memanggilnya dengan sebutan "Nduk". Malam kian larut. Suara hujan masih terdengar lembut di telinga Puspa. Meski ia berusaha untuk memejamkan mata, tapi ia tak bisa terlelap. Di dalam pikirannya hanya satu, ingin memeriksa apakah bayinya benar-benar sudah tiada seperti ucapan mertuanya, atau malah sebaliknya. Baginya begitu aneh. Entah kenapa tiap kali ia hamil, di waktu yang sama selalu terjadi hal seperti ini. 2 kali mungkin sebagai kebetulan, namun untuk yang keempat kalinya, itu sudah hal di luar nalar. Terlebih selama ini, Puspa merasa ada yang aneh dengan mertuanya itu. Kadang ia bersikap lembut terhadapnya. Kadang tatapannya dingin seakan tak suka dengan kehadiran Puspa di rumah ini. Lamunan Puspa seketika lenyap, digantikan dengan kewaspadaan dengan mata nyalang menatap ke arah pintu kamarnya. Ia yakin baru saja mendengar suara tangisan bayi. Secercah harapan muncul. Jika memang bayinya masih hidup, barangkali mertuanya menyembunyikan di suatu tempat di rumah ini. Kali ini Puspa tak salah dengar. Ia segera bangkit dari pembaringan, berupaya mencari dari manakah sumber suara tangisan itu. Perlahan, Puspa melangkah. Tujuannya adalah kamar milik mertuanya. Ia pikir tak ada tempat lain yang memungkinkan untuk menaruh bayinya selain ruangan itu. Kamar Bu Marsini tepat berada di samping lorong menuju ke arah dapur. Ruangan itu selalu tertutup. Bahkan semenjak Puspa tinggal di rumah ini, tak pernah sekalipun ia masuk ke dalam sana. Bodohnya, ia tak pernah curiga atau merasa ada yang aneh. Namun kali ini, setelah semua kejadian yang ia alami, ada alasan kuat. Ia harus curiga dan waspada terhadap ibu mertuanya itu. Dari tempatnya berdiri,
Puspa mulai mencium bau anyir darah yang tersamarkan dengan aroma dupa yang kuat. Dengan jantung berdebar keras, Puspa melangkah begitu pelan, berusaha tak mengeluarkan suara. Rasanya tiap pijakan kaki yang mengenai papan kayu seakan ranjau darat yang mengancam keberadaannya. Kenyap. Puspa tak langsung masuk ke dalam kamar. Ia berhenti sesaat, hanya membuka pintu itu sedikit menyisakan satu celah sempit yang cukup digunakan untuk mengamati keadaan di dalam sana. Namun, belum sempat Puspa melihat ke dalam, sekali lagi ia mendengar suara tangisan lirih. Tanpa pikir panjang, Puspa membuka pintu kamar itu dengan keras. Ruangan itu temaram, hanya ada beberapa lilin dan lampu teplok di ujung ruangan. Namun bukan itu yang membuat dirinya merasa enggan untuk melangkah lebih lanjut. Tepat di hadapannya, seorang perempuan tua duduk bersila, memunggunginya tanpa busana sama sekali. Begitu mengerikan. Rambut panjangnya yang beruban terjuntai lurus sampai ke pinggang, menutupi sebagian punggungnya yang kurus. "Bu," panggil Puspa lirih. Tidak ada jawaban. Justru perempuan itu bersenandung lirih. Tubuhnya bergerak ke kanan dan kiri, mengikuti alunan tembang yang sedang ia nyanyikan. Tak rela, rela, dong. Puspa tersentak. Seketika ia merinding hebat. Belum pernah ia melihat kejadian begitu menakutkan di hidupnya. "Bu," panggil Puspa sekali lagi. Tak ada jawaban. Perempuan tua itu terus bersenandung lirih, seakan ia sedang menidurkan cucunya. Perlahan Puspa bergerak. Tiap langkah kaki yang menempel di lantai kayu rasanya begitu dingin. "Bu, ibu sedang apa?" tanya Puspa lirih. Dari tempatnya berdiri, Puspa semakin merasakan aroma anyir darah dan dupa yang menyatu, membuat perutnya terasa begitu mual. Tangannya terjulur pelan, berusaha untuk menggapai pundak Bu Marsini. Hingga saat jemari itu menyentuh kulit dingin ibu mertuanya, seketika Bu Marsini menoleh cepat ke arah Puspa. Perempuan itu kaget, tubuhnya tersentak sampai jatuh ke lantai kayu yang begitu dingin. Puspa menjerit tanpa suara. Ia mundur tanpa mengangkat kakinya yang sudah mati rasanya. Kini, di hadapannya tampak Bu Marsini yang selama ini ia kenal berubah menjadi mengerikan. Wajahnya begitu pucat dengan mata memerah. Belum lagi, bibirnya seperti sedang mengunyah sesuatu dengan bekas noda darah di sekelilingnya. "Duk, anakmu kanggo aku ya. Anakmu untukku," bisik Bu Marsini lirih, namun membuat bulu kuduk meremang begitu kuat. Puspa menggeleng kuat. Ia begitu ngeri dengan apa yang ada di depannya. "Iki ya, Duk, matur nuwun," kata Bu Marsini sambil mengangkat daging merah di tangannya dan langsung menggigitnya. "Ah!" Puspa menjerit sekuat tenaga. Ia tersentak. Matanya nyalang menatap sekitaran. Kriak, pintu kamar terbuka. Dengan raut wajah panik, Bu Marsini menghambur ke kamar Puspa. "Ada apa, Dok? Kamu kenapa?" tanya Bu Marsini. Puspa menoleh kaget. Sesaat ia tak berucap apa-apa. Lalu perlahan kesadarannya kembali. Ia ingat baru saja memimpikan sesuatu yang begitu mengerikan. "Di mana bayiku?" tanya Puspa gemetar. "Sudah, Nduk, biar ibu yang mengurusnya," ucap Bu Marsini pelan. "Di mana bayiku?" bentak Puspa marah. Ia menatap ibu mertuanya mendelik. Selama ini ia selalu menuruti perempuan itu. Bahkan ia pun belum pernah melihat sama sekali darah daging yang gugur sebelum ini. "Duk, ibu sudah bilang, ikhlaskan. Kalau Gus, aku tidak peduli, Bu. Di mana bayiku?" jerit Puspa. Ia langsung meraih gunting kecil di samping tempat tidurnya. Puspa mengarahkan ujung runcing benda itu tepat ke lehernya. "Kalau ibu tidak mau memberitahu di mana bayiku, malam ini ibu akan melihat 2 kematian," ucap Puspa.
Bu Marsini tampak kaget. Ia ingin mendekat, menenangkan menantunya. Tapi ia juga takut jika perempuan itu nekat mengakhiri hidupnya. "Duk, percaya sama ibu. Ini demi kebaikanmu," ucap Bu Marsini sambil bergerak pelan. Puspa menggeleng. "Kebaikanku atau kebaikanmu? Aku sekarang yakin semua ini ulah ibu kan?" bentak Puspa. "Apa maksudmu, Duk?" tanya Bu Marsini bingung. "Ibu tidak suka kan kalau Mas Ranto punya anak dariku? Ibu bukannya membunuh semua bayiku? Jawab!" jerit Puspa seperti orang gila. "Jangan edan kamu, Duk. Ibu ndak seperti itu," kata Bu Marsini. "Bohong. Aku sudah tahu, Bu. Sekarang di mana bayiku?" kata Puspa sambil menempelkan ujung runcing gunting lebih dekat ke lehernya. "Baik, kalau itu maumu. Tapi kuburkan sekarang sebelum tengah malam. Aku tidak mau bajang itu membuat malapetaka," kata Bu Marsini dengan sorot mata begitu dingin. Tanpa sepatah kata pun, perempuan tua itu melangkah menuju pintu. Ia tak menoleh dan langsung pergi dari hadapan Puspa. Beberapa saat kemudian, Bu Marsini kembali membawa baskom berisi gumpalan kain putih bernoda darah di beberapa titik. Puspa memperhatikan ibu mertuanya itu meletakkan baskom di dekat Puspa. Lalu ia mengambil gumpalan kain itu penuh kelembutan dan menaruhnya di pangkuan Puspa. "Waktu kita ndak banyak, Nduk. Kalau kau ingin melihat anakmu, segera lakukan. Setelah itu kubur, dan berjanjilah setelah ini kau lupakan semua," kata Bu Marsini lirih. Puspa mematung. Tangannya gemetar saat menyingkirkan gumpalan kain di pangkuannya. Di sana, di balik kain itu, janin yang baru saja ia lahirkan. Bentuknya sudah menyerupai manusia kecil, namun belum sempurna. Bahkan bisa dikatakan janin itu seperti memiliki kelainan. Namun Puspa tidak peduli. Dengan air mata yang terus mengalir, ia meraih janin itu, memeluknya erat, seakan menumpahkan penyesalan yang menghantam batinnya. Bu Marsini hanya melihat dengan raut wajah datar, hampir tak berekspresi. "Sudah, Nduk, cepat, kuburkan janin itu sebelum terlambat, sebelum menjadi malapetaka," desis Bu Marsini dengan nada tak sabar. Puspa mendongak. Ia menatap ibu menantunya dengan tatapan menuduh. "Apa, Bu? Malapetaka? Ini anakku, Bu. Justru mungkin ibu yang membuat malapetaka di sini." "Jaga bicaramu, Duk. Aku melakukan semua ini demi Ranto, demi kamu. Kamu ndak tahu apa-apa," bentak Bu Marsini. "Aku tahu, Bu. Aku tahu. Aku tahu ibu mau menumbalkan anakku kan?" tukas Puspa keji. Bu Marsini terkesiap. Wajahnya merah padam, menahan amarah. Ia melangkah maju, hendak meraih janin di tangan Puspa. "Lepas!" jerit Puspa langsung mendekap bayinya erat, lalu kembali mengarahkan ujung runcing gunting di lehernya. "Mundur, aku sudah tidak peduli kalau harus mati malam ini," hardik Puspa. Matanya sendu, namun penuh kegetiran. Bu Marsini diam. Ia menatap Puspa cukup lama, sebelum akhirnya ia mundur perlahan, menjauhi menantunya itu. "Baik, kalau kau ingin menguburnya, kubur. Tapi ingat Puspa, selalu ada harga yang harus dibayarkan," ucap Bu Marsini, langsung melangkah ke ujung ruangan, mengambil cawan kuning dan bungkusan hitam di dekat jendela. "Ini," katanya sambil melemparkan bungkusan hitam ke ranjang. "Bungkus janin itu kita kubur di halaman belakang. Dan ini," kata Bu Marsini mengangkat cawan kuning di tangannya, "bawa kemenyan ini harus ada ritual yang dilakukan. Aku tidak sudi kalau makhluk itu harus datang kembali ke rumah ini." Puspa ragu untuk mengikuti apa yang diminta oleh mertuanya itu. Baginya, semua ini hal yang konyol dan tidak berguna. Ia hanya ingin jasad anaknya dikubur secara layak. Namun,
Setelah mendapatkan ancaman dari Bu Marsini, dalam diam Puspa menaruh janinnya di pangkuan dan mulai membungkus menggunakan kain hitam yang diberi oleh mertuanya. Hujan di luar sudah reda. Mereka berdua berjalan cepat menuju ke halaman belakang rumah. Di bawah pohon mangga, Bu Marsini mulai menggali lubang kecil, sedang Puspa berdiri mematung sambil mendekap anaknya erat-erat. Cepat, bakar kemenyan itu, taburi dengan garam, dan taruh janin itu. Tak perlu kau mendekapnya terus-menerus. Biarkan yang pergi, jangan pernah kau tangisi, desis Bu Marsini tampak jengkel. Puspa tidak menjawab. Ia sengaja tak menaruh anaknya di tanah dingin berlumpur. Namun perempuan itu tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya. Dengan mendekap anaknya, Puspa menaruh cawan kuning itu di dekat lubang. Lalu dengan bantuan Bu Marsini, ia menghidupkannya, lalu menaburi dengan garam kasar. Seketika asap tebal berbau wangi memenuhi rongga hidung Puspa. Sekarang, masukkan janin itu. Setelahnya, taburi sisa menyan di atasnya. Juga rambutmu, ambil dan taruh di dekat janin itu, kata Bu Marsini cepat. Kepalanya terus menatap ke arah Puspa dan pintu belakang rumah, seakan ia tak mau ada orang lain yang melihatnya. Buat apa, Bu? Tanya Puspa. Sudah aku bilang lakukan saja, perintah Bu Marsini geram. Tak mau mendebat mertuanya, Puspa segera menaruh janinnya di lubang kecil itu. Lalu ia mengasapi pelan-pelan. Setelah itu ia taburkan sisa kemenyan. Namun sebelum ia mengambil rambutnya, blam, suara pintu depan didobrak dengan keras. Bruk, 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 bruk. Terdengar langkah kaki di lantai kayu, disusul dengan teriakan nama. Puspa, Ibu! Mereka berdua tersentak hebat. Keduanya langsung menoleh ke arah pintu. Bahkan rasanya Bu Marsini sampai gemetar ketakutan. Ranto, bisiknya. Puspa segera bangkit. Namun ia ditahan oleh Bu Marsini. Puspa, selesaikan, cepat, bisik Bu Marsini. Namun Puspa menggeleng. Mas, aku di belakang, teriak Puspa kencang. Seketika terdengar langkah kaki dan daun pintu yang terbuka dengan keras. Ranto berdiri di sana. Tampak nafasnya memburu. Pakaiannya lusuh dengan kondisi basah kuyup. Saat itu Puspa tahu mata suaminya langsung tertuju ke arah perutnya. Sedang Bu Marsini hanya berdiri kaku di samping lubang galian. Apa? Kalian lagi ngapain? Tanya Ratno saat sudah sampai di dekat mereka. Puspa tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil meremas perutnya. Puspa, kenapa nangis? Tanya Ranto langsung memeluk Puspa dengan erat. Anak kita, Mas, anak kita, ucap Puspa sambil menuju ke arah galian kecil di sisinya. Seketika Ranto melepaskan pelukannya. Ia menatap lebih lama ke arah galian kecil itu. Tanpa diduga, ia mengambil bungkusan hitam dan langsung membukanya. Seketika tangis Ranto pecah. Ia langsung memeluk istrinya begitu erat. Maafkan aku, ucapnya lirih. Kenapa, Dek? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus anak kita? Tanya Ranto lirih. Seakan mendapat kekuatan, Puspa melepaskan pelukan suaminya. Tanya ibu, dia yang melakukan semua ini, ucap Puspa geram. Bu, kenapa ini, Bu? Tanya Ranto. Bu Marsini mendekat ke arah putranya. Ia mencoba mengusap kepala Puspa, namun perempuan itu menepisnya keras. Ranto, yang ibu lakukan itu hanya ritual agar anakmu tenang di sana. Sekarang kamu masuk, bawa istrimu, biar ibu yang menguburkan janin ini, kata Bu Marni. Tidak, Bu, 3 kali aku keguguran dan tak pernah sekalipun melihat mereka. Sekarang untuk yang keempat aku tak sudi. Aku yang akan menguburkannya secara layak, geram Puspa. Ia begitu khawatir jika ia masuk ke dalam, Bu Marsini melakukan hal keji seperti di dalam mimpinya. Ranto, pinta Bu Marsini. Namun Ranto pun menggeleng. Puspa sudah menderita, Bu. Aku tidak mau anakku jadi bahan ritualmu lagi, ucap Ranto. Ranto, jangan bodoh.
Ini untuk kebaikan kalian. Puspa, cepat kubur janin itu. Lakukan seperti yang kuarahkan tadi. Tukas Bu Marsini. Cukup, biar aku saja sebagai seorang ayah. Biarkan aku yang menguburkan anakku dengan layak, tanpa ritual konyol seperti ini. Sekarang, kalian masuklah ke dalam. Terlebih kau Puspa, kata Ranto tajam. Puspa hendak menolak, namun di bawah tatapan tajam suaminya yang tak biasa, akhirnya dia beranjak masuk ke dalam rumah. Puspa diam menunggu di dalam kamar tanpa suara. Ia hanya duduk memperhatikan suaminya mengubur anaknya dari balik jendela kamar. Hingga beberapa saat kemudian Ranto beranjak. Di saat itu pula Puspa seperti melihat satu bayangan kecil berdiri di samping suaminya. "Duk, istirahat." Puspa langsung menoleh ke arah pintu. Tampak di sana Bu Marsini masuk ke dalam kamar membawa 2 buah gelas teh panas yang masih mengepul. "Jangan dipikirkan lagi. Yang akan terjadi ya biarlah terjadi," ucap Bu Marsini sambil beranjak keluar. Puspa tidak menjawab. Kadang ia bingung dengan sikap mertuanya itu. Kadang perhatian, kadang begitu dingin. Kreng, pintu kembali dibuka. Kali ini sosok Ranto muncul dengan membawa ember berisi air di tangannya. "Belum tidur?" tanya Ranto. "Mas, ada yang ingin aku bicarakan," ucap Puspa. "Harus malam ini?" tanya Ranto sambil membersihkan sisa noda darah di tempat itu. "Harus Mas, harus. Asal kamu tahu, aku merasa ada yang janggal dengan kematian anak kita," ucap Puspa. "Maksudnya?" kata Ranto menatap ke arah Puspa. "Ya aneh. 4 kali Mas, 4 kali aku keguguran di waktu yang hampir sama. Kau pikir itu normal?" tanya Puspa. Kali ini Ranto berhenti membersihkan lantai. Ia berdiri berjalan ke arah istrinya. "Apa maksudmu?" "Mas, aku itu merasa ada yang aneh dengan ibu. Aku yakin kematian bayi kita itu bukan hal wajar," ucap Puspa sedikit lirih. "Maksudmu, ibu menumbalkan anak kita?" tanya Ranto, ada rasa tidak percaya di wajahnya. "Mas, sekarang buat apa coba? Semua ritual yang dilakukan. Dan ingat Mas, 4 kali keguguran, aku tidak boleh melihat ketiga anakku di liang lahat," kata Puspa. "Puspa, jangan asal menuduh ibu. Ibu itu sayang sama kita," ucap Ranto perlahan. "Hah? Sayang Mas? Aku tidak yakin ibu sayang sama aku Mas," ucap Puspa. "Cukup Puspa, aku tahu apa yang kau pikirkan. Semua ritual itu ibu lakukan hanya karena tradisi. Tak lebih dari itu. Sekarang berbaringlah, istirahat. Malam ini kamu sudah melalui banyak hal mengerikan." Malam kian larut. Puspa masih belum bisa memejamkan matanya. Tampak di sisinya, Ranto sudah tertidur begitu pulas. Seakan kejadian seperti ini sudah menjadi hal biasa di hidupnya. Puspa ketika menoleh ke arah pintu kamar. Jelas ia mendengar suara tawa anak kecil di balik pintu itu. "Iki kanggo aku yo, ini buat aku, wangi banget." Puspa terkesiap. Kali ini ia tidak salah dengar. Tapi anak siapa? Kenapa mereka ada di dalam rumah ini? "Mas, Mas," panggil Puspa lirih sambil menggoyangkan tubuh Ranto. Apa tadi?" kata Ranto tak jelas. "Ada suara anak kecil di luar," kata Puspa. Lindur kamu dek, mana ada anak kecil main malam-malam begini. Mending kamu tidur sekarang," ucap Ranto jengkel. Puspa tidak menjawab. Ia segera berbaring kembali. Perlahan, keheningan kembali muncul. Namun itu tidak berlangsung lama. Sekali lagi, Puspa mendengar suara ribut di luar kamarnya. Puspa takut, enggan untuk beranjak. Tapi nalurinya mengatakan untuk melihat, seakan ada dorongan kuat yang menuntunnya. Kreng. Perlahan Puspa membuka pintu kamarnya. Seketika, ia mencium aroma dupa yang masih menyengat di tempat itu. Tetapi ruangan itu begitu gelap.
hanya cahaya lampu teplok di ujung ruangan yang menyinari tempat itu. Duk duk duk. Spontan Puspa menoleh ke samping, lalu ia perlahan melangkah. Tak lupa ia menyambar lampu teplok untuk penerangan. Wangi, wangi. Dengan jantung berdebar, Puspa melangkah menuju sumber suara. Bodohnya, harusnya ia takut, bukan malah penasaran dengan semua itu. Namun, satu egonya yang mengukuhkan. Ia mau membuktikan sendiri bahwa dugaannya benar, kalau memang ada yang tidak beres dengan mertuanya itu. Perlahan, saat tiba di pintu kamar Bu Marsini, Puspa terdiam mendengarkan. Namun tidak ada yang aneh, hanya suara radio wayangan yang ia dengar. Serpa. Spontan Puspa menoleh ke samping, pandangannya mengarah ke dapur, bercampur ketakutan. Nekat Puspa melangkah ke tempat itu. Hingga saat ia berdiri di ambang pintu, awalnya tak melihat apapun. Namun saat ia mengangkat lampu teplok di tangannya, di ujung ruangan itu ia melihat satu sosok kecil sedang berdiri atau merangkak di depan sesuatu. Dari jarak ini, Puspa tidak bisa melihat dengan jelas. Bu, masuk bu. Kembali Puspa menoleh ke arah lorong. Kali ini ia mendengar suara lain dari arah ruang depan. Puspa menggeleng. Ia kembali menatap ke arah makhluk kecil di depannya. Hingga saat ia hendak melangkah, tiba-tiba saja sosok itu berbalik dengan cepat. Ia tak berdiri, namun merangkak. Matanya merah mengerikan, kulitnya seperti berlendir kemerahan. Bibirnya hanya segaris lurus. Lari bu, lari. Suara itu kembali muncul di belakang Puspa. Namun, belum sempat Puspa menoleh, seketika makhluk merangkak itu bergerak cepat ke arahnya. Getih, getih, ucap makhluk itu mengerikan. Kaget, Puspa segera mundur. Namun yang terjadi, justru kakinya terserimpat sesuatu di dekatnya. Buk, Puspa terjatuh. Ia berusaha untuk mundur, menjauh dari makhluk menjijikan itu. Hingga saat makhluk itu menyentuh kakinya, Puspa menjerit. Ia menendang-nendang sekuat tenaga. Namun percuma, bajang itu terus merangkak. Lidahnya keluar dari bibir. Dari ujung kaki Puspa, lidah itu menyapu perlahan hingga saat sampai di atas betis. Tiba-tiba, entah sejak kapan, Bu Marsini sudah ada di dekatnya. Ia menggumamkan sesuatu sambil menyabetkan sapu ijuk di tempat bajang itu merangkak. Seketika, bajang itu lenyap. Puspa yang melihat hal itu begitu keheranan. Ia tidak menyangka mertuanya bisa mengusir makhluk jelek mengerikan itu. Tidur, sudah malam, jangan keluar kamar, ucap Bu Marsini, langsung berbalik dan kembali masuk ke kamarnya. Tanpa pikir panjang, Puspa segera bangkit, langsung berlari. Tepat saat ia membuka pintu kamar, di ujung ruang tengah itu, Puspa melihat 3 orang anak kecil sedang berdiri memandang sedih ke arahnya. Puspa terperanjat. Buru-buru menutup pintu kamar dengan keras, menguncinya dan segera membangunkan suaminya. Mas, bangun. Itu mas, itu, ucap Puspa takut. Sesekali ia menoleh ke arah pintu. Sayup, ia masih mendengar suara kikik tawa mereka. Apalagi toh, aku ngantuk capek habis kerja dek, erang Ranto menyingkirkan tangan istrinya dan membalikkan badan. Mas, bangun dulu, itu di depan banyak anak kecil, kata Puspa masih menggoyangkan tubuh Ranto. Tidur, kamu capek, kondisi fisikmu masih lemah, kata Ranto. Matanya sudah terbuka kali ini. Lihat dulu mas, itu loh suaranya masih ada, kata Puspa frustasi. Sial memang, umpat Ranto mengusap rambutnya dengan keras. Ia segera bangkit dan membuka pintu kamarnya. Jancuk, mana? Gak ada. Ngelindur kamu itu, banyak pikiran, ucap Ranto sambil membuka pintu lebar-lebar. Di situ mas, tadi ada 3 bocah. Lalu di dapur ada bajang, masih berlumuran darah,
kata Puspa gemetar. Lantas Ranto segera berjalan ke arah dapur. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke kamar. Tidak ada bocah di rumah ini. Sudah tidur, kata Ranto jengkel sambil menutup pintu dengan keras. Puspa begitu bingung. Ia yakin tak berhalusinasi. Jelas tadi ia melihat bocah-bocah itu berkeliaran di rumah mereka. Sesaat, Puspa ingin membaringkan tubuhnya di samping Ranto. Tapi saat ia hendak berbaring, sekali lagi, sayup, ia mendengar suara beberapa bocah. Puspa mendesah lelah. Tubuhnya benar-benar terasa letih. Terlebih rasanya di bagian bawah perutnya terasa begitu sakit. Namun, ia harus memastikan ia tak mau dianggap gila karena kehilangan anak untuk yang kesekian kalinya. Perlahan Puspa bangkit. Ia tak langsung membuka jendela, melainkan hanya mengintip dari balik gorden yang ia sibakkan. "Ibu," desis Puspa kaget. Ia membuka gorden lebih lebar untuk memastikan. Tampak di sana, di belakang rumah dekat dengan gundukan kecil, Bu Marsini sedang duduk bersila, rambut putihnya tergerai sampai ke pinggang. Wanita itu sekilas terlihat tanpa busana. Namun saat Puspa mengamati lebih intens, ternyata perempuan itu memakai jarik yang dililit ke sekitar tubuhnya. Bu Marsini tampak melakukan sesuatu. Lalu muncul asap tebal dengan bau wangi menyengat. Seketika itu juga Puspa tersentak saat mendapati ketiga bocah tadi sudah ada di depan ibu mertuanya. "Wes, saiki podo moleh, ojo kelayapan meneh," ucap Bu Marsini. "Sudah, sekarang pulang, jangan pada main lagi." Puspa dari balik jendela menajamkan telinganya. "Wangi, Mbah, wangi," ucap salah satu di antara bocah itu. "Shh, ojo, wes, jangan, sekarang pulang, nurut sama Simbah. Manut karo Simbah," ucap Bu Marsini. Ketiga bocah itu menggeram. Mereka serentak menunjuk ke arah gundukan tanah yang ada di sampingnya. Spontan, Bu Marsini menolehkan kepalanya ke arah samping. Entah bagaimana, raut wajah mertuanya yang Puspa yakini ia tampak panik dan langsung berusaha untuk menggali kubur kecil itu. Jantung Puspa berdetak begitu kencang. Amarahnya kembali bangkit. Ia tidak menyangka perempuan itu benar-benar jahat. Segera Puspa menutup berbalik. Ia berniat untuk membangunkan suaminya, memperlihatkan apa yang sudah dilakukan oleh ibunya. Namun saat Puspa menoleh, tampak Ranto sudah berdiri menatap ke arahnya. Tatapannya bengis, tak seperti yang selama ini ia kenal. "Mas, ibu," ucap Puspa. Ranto tidak menjawab. Ia perlahan melangkahkan kakinya ke arah Puspa. "Sudah ku bilang kan, untuk tidur," ucap Ranto lirih. "Tapi Mas, Ibu, dia yang melakukan ini semua," kata Puspa perlahan. Plak! Puspa terhuyung. Tubuhnya limbung membentur pinggiran meja. "Mas," kata Puspa tak percaya. Ia tak menyangka Ranto suaminya masih membela ibunya yang busuk itu. "Sudah cukup Puspa, kau sudah cukup melakukan yang semestinya," kata Ranto. "Apa maksudmu?" tanya Puspa keheranan. Ranto tersenyum menyeringai. Lalu dengan kasar ia menarik Puspa agar terbaring di ranjang mereka, lalu mengikat kedua tangan Puspa agar tidak memberontak. Ucap Ranto beranjak sambil membawa ember di tangannya. Puspa terhenyak. Ia belum puas mengutarakan semuanya kepada Ranto. Dalam lamunannya terus tergambar adegan Bu Marsini yang sedang melakukan ritual di kamarnya. "Sekarang jangan banyak bergerak. Aku tahu badanmu masih sakit setelah melahirkan anak kita. Sudah cukup lama aku menanti. Tiap kali aku melakukan ritual bajang, selalu kalian gagalkan," kata Ranto. Ritual? Ritual apa, Mas?" bentak Puspa. Ranto menatap mata istrinya cukup lama. Lalu ia tersenyum dan beranjak dari ranjang. Entah apa yang dilakukan pria itu. Puspa hanya melihat Ranto membuka tas kerjanya, lalu mengambil gumpalan kain di dalamnya. Puspa tersentak. Ia mengenali gumpalan kain itu.
tidak mungkin Ranto berbuat sedemikian jauh. Tanpa ada rasa iba sedikit pun, Ranto berjalan ke arah Puspa, lalu meletakkan bungkusan itu tepat di sisi wajah istrinya. Seketika, Puspa mencium bau anyir darah bercampur dengan aroma wangi dan juga tanah basah. Ia tahu, gumpalan itu adalah janin yang tadi sempat dikubur oleh Ranto. Kau tidak perlu tahu apa yang sedang kulakukan. Sekarang aku butuh darahmu untuk menyempurnakan semuanya, desis Ranto. Puspa meronta. Ia berusaha untuk pergi dari tempat itu. Ia tahu bahwa suami dan mertuanya sama-sama gila. Lepas, brengsek, ucap Puspa. Plak. Sekali lagi, Ranto dengan keras menampar pipi Puspa dengan keras. Diam, jadi istri yang baik. Bantu suamimu ini. Kau cukup diam dan melakukan apa yang kuminta, Puspa, desis Ranto. Cukup, Mas. Hentikan apa yang kau lakukan. Mereka anak kita, isak Puspa. Ranto tak menggubris. Ia justru membuat Puspa terlentang dengan posisi kaki mengangkang. Darahmu, Puspa. Aku butuh darah nifasmu untuk menyempurnakan semuanya, kata Ranto semakin menggila. Lepas, Mas, lepas, pinta Puspa terisak. Ranto tersenyum menyeringai. Kau wadah terbaikku, Puspa. Sudah 3 kali janinmu kuserahkan kepada dia. Malam ini, janin keempat akan menjadi penutup dan darahmu akan menjadi pancernya, pengikatnya, desis Ranto lirih tepat di telinga Puspa. Sinting, lepas. Tega-teganya kau, Mas. Itu anakmu, jerit Puspa tak tahan. Ia begitu sakit saat mengetahui jika suaminya lah yang melakukan ini semua. Apa salahnya menggunakan anak-anak kita? Toh nantinya akan membuat kita kaya, membuat aku berilmu. Mereka pasti paham dan mau berkorban untuk orang tuanya, kata Ranto. Puspa melotot. Hah, kaya? Berilmu? Jadi selama ini Ranto sedang melakukan pesugihan menggunakan janinnya sendiri? Minggir, bentak Puspa. Plak. Sekali lagi Ranto memukul kepala Puspa dengan keras, membuat perempuan itu menggeleng kesakitan. Namun Puspa tak menyerah. Ia berusaha untuk menampik dan menutup kakinya agar Ranto tak melakukan apapun yang sedang ia niatkan. Namun tenaga Ranto jauh lebih besar. Dengan sekali hentakan, ia berhasil mengambil kain yang menyumpal di bagian itunya. Mas, tolong hentikan, isak Puspa memelas. Ranto tidak peduli. Ia harus cepatnya melakukan ritual bajang wangi agar semua keinginannya terwujud. Ia sudah benar-benar muak dengan semua kekurangan yang ada di hidupnya. Lalu Ranto berjalan ke sudut kamar. Ia kembali merogohkan tangannya ke dalam tas kerjanya. Kini di tangannya, laki-laki itu membawa satu kotak kayu kecil di tangannya. Setelah sampai di dekat kepala Puspa, Ranto segera membuka kotak kecil itu. Seketika aroma dupa dan kemenyan menyeruak hebat, bahkan jauh lebih kuat dibanding dupa yang dinyalakan oleh Bu Marsini. Lalu, Ranto mengambil benda di dalam kotak itu, sebuah cawan kuningan persis milik Bu Marsini. Namun yang berbeda, cawan itu memiliki ukiran aksara Jawa di sekitarnya. Ini yang selama ini ku mau, Puspa. Kunci dari kekayaan dan kesaktian, ucap Ranto lirih. Setelahnya Ranto membakar dupa dan kemenyan di dalam cawan yang ia bawa. Seketika asap tebal berbau wangi menyengat muncul dan memenuhi kamar itu. Bajangku sudah menanti, Puspa. Mereka butuh persembahan terakhir sebelum memberikanku kekayaan dan kesaktian. Sekarang bantu aku, bantu suamimu untuk lepas dari penderitaannya ini, ucap Ranto. Udara di kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Entah ini hanya perasaan Puspa atau udara di sekitarnya semakin sesak. Namun, ada hal yang jauh lebih mengerikan. Tepat di atas langit-langit kamarnya, ia melihat sesuatu merangkang. Bentuknya seperti bayi yang baru saja lahir. Kulitnya memerah, tubuhnya kecil ringkih.
Namun saat ia memalingkan kepala, Puspa kaget. Bayi itu memiliki rupa yang begitu tua. "Getih, getih," raung suara serak laki-laki mulai memenuhi telinga Puspa. Puspa tersentak. Kali ini ia tak memiliki celah sedikit pun untuk kabur. Bahkan di waktu menanti kematiannya, justru teringat dengan perkataan Bu Marsini. "Aku tidak mau ada bajang di rumah ini. Yang sudah bernyawa tidak patut digenggam. Tidak semua yang keluar dari rahim dikehendaki untuk hidup." Puspa menggelengkan kepalanya. Air matanya kembali menetes. Jika benar, berarti selama ini ibu mertuanya sedang berusaha untuk menyelamatkannya. "Ranto, sadar nak." Ranto dan Puspa menoleh ke arah pintu. Tampak Bu Marsini berdiri di sana dengan kondisi acak-acakan, seakan ia baru saja bergelut dengan sesuatu. "Ibu?" tanya Ranto kaget, tak menyangka bisa lepas dari para bajang itu. "Aku sudah tahu nak. Aku tahu kau selama ini melakukan perjanjian dengan iblis itu." Ranto berhenti. "Jangan berlaku lebih dalam lagi nak." Isak Bu Marsini maju selangkah. Hatinya benar-benar hancur dengan kelakuan anaknya. "Bukannya kau tidak pernah menyukai Puspa, Bu? Bukannya ini hal yang baik untukmu, Bu? Lagi pula sebentar lagi kita bakal punya banyak uang, Bu," kata Ranto. Bu Marsini menunjuk Puspa. "Dia tidak bersalah nak. Dia yang memberimu keturunan. Kenapa harus mengorbankan semuanya demi iblis itu?" ucap Bu Marsini. "Hah, keturunan? Aku tidak butuh keturunan, Bu. Yang aku butuhkan kekayaan, ilmu, kesaktian," ucap Ranto. Tanpa diduga, laki-laki itu memasukkan gumpalan darah nifas Puspa ke dalam cawan. Bu Marsini terperanjat. Sesaat ia hendak berlari mengambil cawan yang ada di tangan Ranto. Tetapi laki-laki itu seperti menyadari niatan ibunya. "Jangan main-main. Aku tidak mau ibu terluka," ucap Ranto sedikit menjauh. Namun, Bu Marsini tidak peduli. Ia malah mencoba menerjang Ranto, berusaha untuk mengambil cawan di tangan laki-laki itu. Ranto sendiri tahu, jika sampai cawan itu sampai ke tangan ibunya, sudah pasti ritual yang selama ini ia nanti bakal sia-sia malam ini. "Jangan, Bu!" bentak Ranto. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Puspa sudah berhasil melepaskan ikatan tangannya. Berkat gunting kecil yang selalu ia simpan di bawah bantalnya. "Brengsek!" umpat Puspa langsung menendang kaki Ranto dari belakang, membuat laki-laki itu sedikit terhuyung. Ranto begitu murka. Ia menatap Puspa dan ibunya bergantian. Ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka berdua adalah menyempurnakan ritual ini. Ranto kembali mengangkat cawan di tangannya. Lalu ia mengambil pisau kecil yang terselip di pinggangnya. Tanpa sepatah kata pun, Ranto langsung berusaha menghujamkan mata pisau itu tepat ke arah Puspa. Jelep! Pisau itu menancap tepat ke arah dada Bu Marsini. Ranto terkesiap. Ia mematung melihat darah segar mulai mengalir membasahi lantai kayu. "Bu!" teriak Puspa. Namun, Bu Marsini hanya tersenyum. Senyum kelegaan yang tak pernah Puspa lihat selama ini. "Bu, kenapa? Kenapa, Bu?" isak Ranto. "Ranto anakku, cukup biar ibumu yang menanggung semua ini. Aku tidak rela kau menjadi budak iblis. Aku tidak rela kau menjadi seperti bapakmu," ucap Bu Marsini. Lalu dia menarik nafas panjang bersamaan dengan mengucapkan sesuatu yang tak bisa didengar oleh telinga mereka. Setelahnya, tubuh Bu Marsini hilang kesadaran dan langsung jatuh ke lantai. Puspa menjerit histeris, sedang Ranto menatap ibunya tak percaya. Ranto berdiri mematung, menatap nanar pisau yang masih tertancap di perut ibunya. Darah segar terus merembes, membanjiri tikar pandan di kamar itu. "Ibu," ucap Ranto lirih. Ia menjatuhkan tubuhnya, berlutut tepat di samping jasad Bu Marsini. "Kenapa, Bu? Kenapa kau lakukan ini?" isak Ranto. Ia tahu ritualnya sudah gagal. Bu Marsini dengan kemampuan gaibnya memutus ikatan.
yang dibuat oleh Ranto kepada Bajang yang disembah. Puspa yang melihat itu semua gemetaran. Rasa takutnya bercampur dengan trauma. Ia sudah kehilangan 4 anak dan sekarang harus menyaksikan suaminya membunuh ibu kandungnya demi pesugihan yang keji. "Kau iblis!" desis Puspa jijik. Ranto tak menoleh. Justru ia terisak pilu di samping jasad Bu Marni. "Bangun, Bu, bangun. Ini semua untuk ibu," ucap Ranto penuh penyesalan. Puspa yang melihat itu begitu muak. Ia ingin mengakhiri ini semua, membunuh Ranto untuk melepaskan amarahnya. Namun belum sempat ia bergerak, tiba-tiba saja dari arah luar kamar terdengar suara melengking. Puspa terkesiap. Ia tahu suara itu. Lalu setelahnya terdengar suara derap langkah kaki kecil dengan kecepatan luar biasa. Kali ini Ranto tersentak. Ia langsung menoleh ke arah pintu, lalu ke jendela dan terakhir ke arah atap rumah. "Mereka datang, mereka datang," bisik Ranto panik. Lalu dari arah sudut kamar gelap muncul satu sosok bayi kecil yang tadi sempat Puspa lihat di langit-langit kamar. Namun kali ini ia tak sendiri, melainkan bersama ketiga anak yang sempat dilihat Puspa beberapa waktu lalu. Bentuknya kini bukan lagi menyerupai manusia. Mata mereka semerah darah, bibirnya sobek sampai ujung telinga. Yang paling mengerikan, dari hidung dan mulutnya terus mengeluarkan darah kental dengan bau menyengat. "Wangi, gede wangi," ucap mereka tanpa ekspresi sekalipun. Bajang-bajang itu kali ini tak menatap ke arah Puspa, melainkan ke arah Ranto yang sedang mundur ketakutan. "Tidak, aku bapak kalian," jerit Ranto. Bajang kecil berlendir langsung bergerak. Ia merangkak begitu cepat di atas lantai, mengabaikan Puspa. Ranto yang melihat itu hanya bisa menjerit dan berusaha kabur dari tempat itu. Namun bajang itu terlalu cepat. Lidahnya langsung menyapu Ranto dengan cepat. "Wangi gede wangi," desisnya. Ranto menjerit kesakitan. Ia tidak menyangka Bu Marsini mampu memutus ikatan yang sudah dibuat Ranto dengan makhluk itu. 3 bajang lainnya ikut bergerak cepat ke arah Ranto. Mereka mengerubungi pria itu. Tangan-tangan kecilnya seperti mencengkram dan menggaruk. Ranto berteriak keras, meminta tolong kepada Puspa. Tubuhnya meronta, mencoba lepas dari makhluk-makhluk kecil itu. Puspa hanya memejamkan matanya. Saat ia membuka kembali, tampak kini Ranto sudah bersimbah darah dengan mata melotot dan bibir terbuka. Puspa tak lagi merasa sedih. Batinnya sudah mati. Rasanya ia sudah tidak kuat harus menghadapi dunia sekali lagi. Perlahan Puspa bangkit. Ia bergerak ke arah pintu. Saat ini ia hanya ingin pergi dari tempat ini, pergi dari tempat yang sudah ia anggap sebagai rumah. Ketika ia berjalan terhuyung menuju pintu, matanya menangkap satu benda di tubuh Bu Marsini. Ia berjongkok sejenak, mengambil sesuatu yang ada di genggaman perempuan itu. "Nduk, balekno bajang-bajang kuwi. Sawur menyan kuwi lan gunakno rambutku iki. Kowe kudu resik, Nduk. Aja mulai meneh. Obong omah iki, Nduk." Seketika tangis Puspa pecah. Ia begitu menyesal selama ini selalu berbuat tak baik dengan ibu mertuanya itu. "Kembalikan bajang-bajang itu ya, Nduk. Sebarkan menyan ini, sawur menyan, dan gunakan rambutku ini. Kamu harus bersih, Nduk. Jangan pulang lagi, bakar rumah ini." Dengan hati yang begitu hancur, akhirnya Puspa beranjak dan mengambil cawan kecil yang ada di dekat Bu Marsini dan juga bungkusan kecil di atas ranjangnya. Lalu ia berjalan menuju ke arah belakang rumah. Tiap langkah kakinya, ia juga mendengar beberapa langkah kaki kecil di belakangnya. Dan saat ia menoleh, keempat bajang itu berdiri melihatnya dengan tatapan datar. Lalu ia sampai di gundukan tanah di pekarangan belakang. Ia segera meletakkan bungkusan kain yang berisi jasad janinnya ke dalam liang itu, lalu menyebarkan sisa kemenyan di dalam cawan dengan sejumput rambut di dalamnya. Seketika
Di sekitar Puspa terdengar suara tangis bayi dan juga tawa. Tangisnya pecah. Ia benar-benar tak menyangka selama ini anaknya selalu digunakan untuk tumbal pesugihan suaminya sendiri. Le, Duk, maafkan ibu, maafkan si mbahmu. Mulai ya Le, Duk, bisik Puspa sesenggukan. Puspa akhirnya menyelesaikan ritual yang diminta oleh ibu mertuanya. Sesaat ia merasa sendu saat melihat rumah yang penuh dengan kenangan itu. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Puspa kembali masuk ke dalam dapur. Ia mengambil dirijen yang masih berisikan minyak tanah dan langsung bakarnya. Puspa melihat api mulai berkobar membakar rumah itu. Lalu ia berjalan pergi meninggalkan rumah yang ia kira sebagai tempatnya kembali. Malam itu, kebenaran terungkap. Satu sosok yang Puspa yakini sebagai tempat bersandar ternyata adalah iblis yang bersembunyi di balik kasih sayang. Sedang ibu mertua yang ia anggap sebagai hama justru mencintainya dengan caranya sendiri. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Terima kasih Netrakala sebagai penulisnya. Terima kasih teman-teman sebagai pendukung saya. Tanpa teman-teman, saya tidak bisa sejauh ini. Terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.